dan cebeng. Ini hasil kerjamu ya. Ini jenderal bintang 2 loh. Dia sangat rendah sekali mentalitasnya orang ini. Dia manusia rendah karena korupsi. Dan korupsinya itu 7M loh. Kalau Saifuddin Ibrahim, iya memang saya tunggu dan saya siapkan martabak pakai telur. Karena saya dengar besok hari Jumat dia akan diperiksa di ICE and Custom US karena visanya sudah habis. Nggak ada rasa takut sedikit pun. Menjelang hari-hari terakhir saya, visa saya habis. Sakit tuh sakit. Al-Quran ya ada konteks dihina oleh kece. Ini tampil untuk membela. Oleh karena itu harus dipahami ini sebagai mujahid. Jangan mujahid itu malah dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini ada sebuah berita ya yang tentunya akan menyenangkan bagi kita semua sebagai umat muslim, bahwa kita ketahui yang namanya Saifuddin Ibrahim ya, yang selama ini melakukan penistaan agama terhadap Islam dan juga fitnahan terhadap pemerintah serta aparat negara lainnya. Sekarang dia sudah mulai kehabisan visa untuk tinggal di Amerika ya, sehingga mau tidak mau Saifuddin Ibrahim ini akan segera dipulangkan oleh pemerintah Amerika kembali ke Indonesia. Dan pihak kepolisian dari Republik Indonesia pun sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian di Amerika ya, untuk memulangkan Saifuddin Ibrahim ini. Namun pihak kepolisian sifatnya sekarang bersifat pasif ya, artinya menunggu bagaimana keputusan yang pada akhirnya diambil oleh kepolisian Amerika. Nah, kita pun sebagai umat muslim tentu hanya dapat menunggu juga serta berharap ini benar-benar akan terjadi ya. Nah, dengan adanya kabar berita tersebut mengenai Saifuddin Ibrahim yang akan dipulangkan ke Indonesia, kemudian ada Jenderal Napoleon Bonaparte ya juga merasakan hal yang sama dengan kita, menunggu kedatangan Saifuddin Ibrahim ini. Bahkan Jenderal Napoleon Bonaparte sudah mempersiapkan hadiah kecil ya untuk Saifuddin, yaitu martabak telur yang tentunya ini akan dikasihkan kepada Saifuddin Ibrahim nantinya kalau benar dia pulang ke Indonesia. Nah, di video ini kita akan melihat ya bagaimana Saifuddin ini menghina atau melecehkan pribadi dari Jenderal Napoleon Bonaparte, dan juga respon dari Jenderal Napoleon Bonaparte terhadap Saifuddin Ibrahim ini, dan sekaligus pengakuan langsung dari Saifuddin Ibrahim bahwa dia memang visanya sudah mau habis dan akan segera dipulangkan ke Indonesia. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, mari kita simak videonya bersama. Selamat menyaksikan. Kapal selam dan cebeng. Ini hasil kerjamu ya. Puas.
Jadi dia marah karena ditangkapnya itu, dan tentu saja dia marah. Ini jenderal bintang 2 loh. Dia punya anak buah itu minimal 1000 polisi di bawahnya itu. Kalau bintang 2. Dia sudah punya kekuasaan dan punya nama tentu saja sebagai jenderal. Makanya dia bikin ulah terus di dalam penjara. Dan yang mengherankan saya, dia menyiksa MKC kasus penodaan agama. Sebagai polisi, apalagi jenderal, mestinya tidak melakukan hal itu. Dia sangat rendah sekali mentalitasnya orang ini. Minta kepada Kapolri, sudah berkali-kali saya minta supaya dipecat, supaya tidak melakukan ulah lagi. Sebagai polisi aktif, dia bisa memerintahkan polisi yang lain. Anak buahnya itu harus tunduk dan hormat karena dia masih aktif. Padahal dia adalah narapidana. Dia merasa diri lebih terhormat daripada kasus MKC. Sehingga dia menyiksa MKC. Padahal dia manusia rendah karena korupsi. Dan korupsinya itu 7M loh. Dia mendapatkan $300.000 Amerika dan $200.000 Singapura. Ya, diperkirakan uang yang dia dapat itu 7 miliar. Makanya dia bergaya terus. Gitu, bergaya terus. Maka dia harus diawasi di tahanan Bareskrim itu. Saya dengar dia masih di tahanan Bareskrim. Berarti dia masih menjadi lurah di sana. Lurah itu adalah pimpinan tertinggi di dalam para tahanan itu. Nah, dia bisa mengatur RT-RT-nya ini, RW-nya ini di bawah dia itu untuk taat dan tunduk kepada dia. Kalau enggak, disiksa. Orang-orang yang masuk tahanan Bareskrim itu harus disiksa dulu. Kemudian dimintain uang. Nyetor lagi ke dia. Dia bebas pegang HP. Enggak ada yang berani ganggu dia. Semua pakai HP. Anak buah dia harus pakai HP. Dia harus pakai HP. Jadi dia bisa bebas video call kepada istrinya, kepada siapa. Dan dia juga, saya yakin dia, karena di sana itu, kalau di tahanan Bareskrim, untuk keluar bertemu dengan istri, itu bayarnya 3 juta sampai 4 juta rupiah. Untuk keluar. Selama keluar itu dia diawasi. Jadi dia akan boncengan mobil dengan yang mengantar dia pulang. Subuh-subuh, pagi-pagi dia sudah sampai lagi di tahanan itu. Itu model di kepolisian, bayarnya begitu. Ataupun polisi tahanan itu mau tidur dengan cewek. Nah, bayarnya juga kira-kira 3 juta untuk keluar malam itu dan bertemu dengan cewek atau istrinya, atau mendatangkan perempuan nakal ke tahanan. Nah, polisi sudah menyiapkan tempat khusus untuk tidur dengan cewek itu. Mungkin di kantor atas yang kosong itu ada ruang yang kosong, bisa tidur dengan cewek itu. Nah, baru cewek itu dikasih berapa? Biasanya 1 juta atau 2 juta, tergantung royalnya tahanan itu kepada cewek tersebut. Tetapi untuk nitip uang ke polisi kira-kira segitu. Itu sudah umum, rahasia umum. Tidak perlu diterangkan oleh saya. Nah, kemarahan dia ini adalah kemarahan yang luar biasa ini. Ada isu katanya beredar kabar Bapak ini ditempatkan satu sel dengan
Body lupa. Gimana Pak? Kapan saya pernah ngomong itu ah? Itu beredar kabar gak tuh Pak di ada Di medsos. gitu. Anda pernah menemukan tidak jejak digital bahwa saya pernah mengucapkan itu? Kalau Saifuddin Ibrahim, iya memang saya tunggu dan saya siapkan martabak pakai telur. Karena saya dengar besok hari Jumat dia akan diperiksa di ICE and Custom US karena visanya sudah habis. Mudah-mudahan bisa dipulangkan ke sini. Ya. Pak, bisa nggak Saifuddin Ibrahim itu diekstradisi dari penangkapan itu kemari? Tergantung bagaimana hubungan baik pemerintah kita dengan pemerintah US. Itu. Ya, yang penting ini Pak, ini kasusnya lebih fokus, tolong dengan hormat. Itu Al-Quran ya, ada konteks dihina oleh Kece. Ini tampil untuk membela. Oleh karena itu harus dipahami ini sebagai mujahid. Jangan mujahid itu malah dihukum. Nanti dampaknya orang-orang yang nggak benci atau benci sama Islam akan terus menjadi sarana kita dihina lagi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita minta majelis hakim cermat, jangan seperti jaksa malah nuntut 1 tahun. Harusnya dibebaskan. Amin. Saya di Amerika nggak ada rasa takut sedikit pun. Menjelang hari-hari terakhir saya, visa saya habis. Izin tinggal saya di negeri ini tinggal beberapa hari lagi. Sakitnya tuh di sini. Jadi apa yang Anda miliki semua ini? Diingini semua orang. Jadi kalau saya sekarang ini berada seperti keadaan sekarang ini, semua orang kepingin untuk menghancurkan kehidupan saya. Sakitnya tuh di sini. Tapi sekali lagi saya tidak pernah takut dengan apapun. Nanti kalau saya ditangkap, ditangkaplah. Kembali ke Indonesia. Harus ditangkap. Jangan khawatir sedikit pun bahwa Tuhan menolong hidupmu. Kalau saya harus ditangkap, ya ditangkap. Semua Muslim itu kepingin saya balik, balik. Jangan ngoceh terus. Donasi katanya. Hanya mencari donasi katanya. Itu penghinaan terhadap martabat kemanusiaan saya. Tetapi juga menghina Roh Kudus. Mereka yang ngomong donasi itu nggak pernah bantu saya. Nggak pernah mendonasi. Tetapi kalau yang diam, nggak pernah ngomong, itu banyak yang membantu saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur. Bagaimana saya tetap membantu untuk membangun rumah-rumah murtadin yang ada di sekitar Jakarta. Saya tetap lakukan. Menurut kemampuan saya sekarang ini. Ya. Sedih banget ya kelihatan muka si Udin itu sangat terlihat dari wajahnya ketika mengatakan bahwa bisa dia sudah mau berakhir tinggal di Amerika. Artinya pun di sini sudah terbayang bagi Saifuddin ya, bagaimana nanti kalau sudah balik ke Indonesia tentu hukuman sudah menanti ya, ditambah dengan Jenderal Napoleon Bonaparte juga sudah menyiapkan hadiah spesial tentunya untuk Saifuddin, seperti halnya yang pernah dialami oleh KC, juga sudah mendapatkan hadiah yang spesial dari Jenderal NB ya. Nah demikian saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini benar-benar terjadi ya, sehingga kita tidak mendengar lagi
penghinaan demi penghinaan yang dilakukan oleh si Saifuddin ini, karena sampai saat ini dia masih terus ya memposting video di YouTube dan isinya tetap sama, yaitu menista agama Islam dan siapa saja yang tidak disenanginya. Nah, demikian saudaraku semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.